Jadi orang yang ingin mencapai kebaikan-kebaikan dilihat dari tingkah lakunya. Dan tingkah lakunya itu terbagi dalam 4 kuadran. Oke, yuk kita lihat nih, ini aktivitas kita. Kuadran yang pertama adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang mendesak dan penting. Nah, ini parameternya orang-orang yang sering dalam keadaan genting. Saya ulangi, orang yang sering dalam keadaan genting, melakukan hal yang mendesak dan penting. Tidak ada pilihan lain kecuali harus dilakukan sekarang. Nggak ada pilihan lain. Itu keadaan yang mendesak dan penting. Namanya keadaan apa namanya? Genting. Kuadran ini yang menjadikan kita sering lupa untuk melakukan hal-hal penting. Oke? Jadi yang paling baik, yuk masuk kuadran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman, Anda kembali menyaksikan Mireng Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Sahabat-sahabatku yang istimewa, pada malam hari ini kita akan satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu menuju masa depan tak pasti. Apa maksudnya? Kita undang saja motivator sekaligus tuan rumah dari Midang bareng Bang Ha. Terima kasih. Ya, terima kasih, duduk kembali. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat tema yang sangat jelas, bagaimana kita menyikapi masa depan yang tak pasti. Setiap keputusan kita pada hari ini akan berdampak banyak hal, dan dampak itu mempengaruhi lingkungan dan keadaan sehingga menjadi probabilitas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Sehingga tidak ada orang yang menjamin apakah dengan belajar kita bisa menjadi pandai. Secara teori iya, tapi si Udin bang belajar terus nggak pandai-pandai, bisa juga begitu. Apakah rajin menjadi pangkal kaya? Iya, secara teori begitu. Tapi si Amir bang rajin tapi gak kaya-kaya. Berarti memang tidak ada satupun yang bisa menjamin keadaan di masa depan tentang upaya-upaya yang kita lakukan hari ini. Meskipun masa depan tidak pasti, tapi pastikan kita mengambil langkah-langkah yang baik. Karena kebaikan akan berbalas dengan kebaikan yang sama. Jangan kita kemudian karena masa depan tidak pasti, akibatnya kita kemudian berlena-lena. Begitu keadaan masa depan yang tak pasti ini, kita akan menghadapi banyak probabilitas. Hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman-teman, hubungan kita dengan dosen, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan lain-lain, itu mempengaruhi keadaan-keadaan yang akan datang kepada kita. Jadi keadaan yang datang kepada kita tergantung bagaimana kita merespon stimulus, ya, merespon keadaan. Kalau respon kita baik, maka akan didatangkan hal-hal baik datang kepada kita. Tapi kalau respon kita tidak baik, maka kita menarik masa depan yang tidak baik datang kepada kita. Kalau kita merusak tubuh kita, tidak merawat, tidak rajin belajar, menyia-nyiakan waktu dan keadaan, berarti ada perasaan ketakutan dan kekhawatiran terhadap masa depan. Maka ketakutan dan kekhawatiran seperti itu akan menarik datang apa yang kita takuti dan apa yang kita khawatirkan. So, pada malam hari ini, meskipun masa depan tak pasti, tapi pastikan kita memilih tindakan-tindakan baik sehingga kita memungkinkan hal-hal baik datang di masa depan. Hara. Istimewa sekali Bang Hak. Ini ada pertanyaan nih Bang. Iya. Agar masa depan kita ke depan ini yang kita yakini berhasil itu bisa mendekati kepastian Bang. Oke. Nah, itu ada caranya tidak Bang? Dan bagaimana caranya Bang Hak? Dipersilahkan. Baik, ketika kita mengupayakan sesuatu, sudah bekerja dengan baik, sudah berusaha dengan baik, meskipun masa depan tak pasti, tapi adakah yang mendekati kepastian keberhasilan? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi begini, kita belajar dari apa yang sudah terjadi, bahwa saat ini adalah saat ini terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu. Setuju nggak? Ya jangankan masa lalu yang jauh lah. Kebiasaan kita 2 minggu yang lalu itu membentuk keadaan kita hari ini.
Kemarin gara-gara tidak menjaga kesopan santunan, dimarahi sama dosen misalnya. Mengakibatkan nilai saya terancam bang. Kan bisa jadi begitu. Gara-gara kemarin disuruh datang jemput, nggak jemput. Saya hari ini dipecat bang, sama siapa? Sama pacar gitu ya. Diputusin sama pacar. Keputusan-keputusan kita di masa lalu, itu mempengaruhi bagaimana kondisi kita saat ini. Lah kemudian saat ini keputusannya apa? Itu mempengaruhi masa depan. Tapi unik sekali, banyak orang keadaan masa lalunya itu memenjarakan dirinya di saat ini. Saya ulangi kalimatnya, barangkali kurang tepat atau kurang paham. Banyak orang yang kondisi masa lalunya memenjarakan dia saat ini. Akhirnya dia hanya bisa menyesali masa lalunya. Seandainya dulu, kalau saja dulu. Lalu dia meratapi masa lalunya, tapi tidak akan ada tindakan untuk maju kepada masa depan. Ini namanya orang yang terpenjara di masa lalu. Sehingga dia kebingungan bagaimana memperbaiki diri untuk masa depannya. Maka pastikan sikap kita saat ini harus benar. Kalau sikapnya benar, maka insya Allah kemungkinan yang akan kita siapkan di masa depan, meskipun tak pasti, paling tidak mendekati. Hukumnya jelas, siapa yang rajin, maka dia akan mendapatkan hasil dari kerajinannya. Prinsipnya bahwa orang yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Itu sebabnya Allah mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan akan berbalas dengan kebaikan yang sama? Pastikan saat ini pilihan kita adalah apa kalau begitu? Pastikan pilihannya adalah baik. Paling tidak yang akan datang kepada kita adalah hal-hal yang baik. Baik secara perekonomian, baik secara pengetahuan, baik secara kekeluargaan, baik secara sosial. Pastikan kita dalam kondisi yang baik apapun pilihan kita. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak, bahwa kebaikan ke depan harus dipersiapkan jauh-jauh hari dan persiapannya juga harus baik. Di segmen yang kedua ini kita akan berikan kesempatan untuk tamu midang bareng Bang Hak di studio untuk bertanya. Dipersilahkan, barangkali ada, silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadafi. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Ingin bertanya Bang, Ya. Apakah ada jaminan yang menurut persiapan saya sudah terbaik? Apakah ada jaminan bahwa saya mendapatkan masa depan yang gemilang gitu? Terima kasih. Iya. Dipersilahkan untuk dijawab Bang Hak. Iya, luar biasa ya. Jangan sampai kemudian kita sudah mempersiapkan yang terbaik, tetapi kemudian hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Baik, apakah ada jaminan? Iya, ada garansi. Siapa yang menggaransi Bang? Yang menciptakan takdir. Tuhan itu menjawab dalam kalimat yang tegas. Tadi saya sudah katakan, hal jazaun ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sama? Berarti pastikan kalau kita menjadi orang yang baik, maka kita akan didatangi oleh hal-hal yang baik. Itu jaminannya. Hanya wajah kebaikan belum tentu kita sukai. Itu dia ya. Wajah kebaikan belum tentu kita senangi. Belajar baik suka atau tidak dibanding dengan main. Lebih enak main kan? Jadi wajah kebaikan kadang-kadang datang kepada kita dalam bentuk yang tidak kita sukai. Tetapi dijamin orang yang belajar paling tidak justru menambah banyak pengetahuan. Tapi gak pinter-pinter Bang, gak masalah. Belajarnya sudah menghasilkan pahala. Sampai mati Bang, gitu misalnya ya. Saya udah usaha, gagal. Dan gak berhasil Bang. Apakah itu saya berarti tidak berhasil? No, itu tandanya begitu luas pemberian dari Tuhan hingga dunia ini tak mampu menampung balasannya. Ayo, coba saya ulangi lagi nih logikanya. Jika kita sudah berbuat baik dan tidak peduli keadaan, saya pokoknya berbuat baik Bang. Sedunia jahat saya putuskan menjadi orang yang baik, salah satunya. Ketika Anda tidak mendapatkan balasan di dunia, itu berarti balasan Tuhan untuk Anda tak mampu diterima oleh dunia ini. Hingga akhiratlah yang akan menjadi balasan terbaik buat Anda. Oke, setuju ya? Jadi adakah jaminannya? Ada. Ketemu nggak Bang di dunia? Belum tentu. Tapi kalau kita nggak ketemu di dunia, itu tandanya keberlimpahan balasan yang lebih baik nanti di akhirat. Jadi apakah ada jaminan Bang orang yang berbuat baik mendapatkan kebaikan?
Pasti Tuhan yang menjamin. Hanya saja yuk kita diuji nih dalam rentang menuju kepada orang-orang yang baik. Setiap kali kita menjadi baik, ujiannya akan ada nggak? Pasti orang yang baik itu pasti diuji. Oke, kalau ingin nilainya baik harus lulus ujian. Good. Kalau ingin kemudian lulusnya cum laude harus ikut ujian yang bagus. Good. Orang yang ingin nilainya baik harus melewati ujian. Kalau nggak melewati ujian bisa disebut baik? No. Jadi pastikan bahwa kita kalau menjadi baik pasti akan melalui ujian. Maka wajah kebaikan bisa jadi wajahnya dalam bentuk ujian. Tapi kalau kita menyatakan ya Tuhan, jadikanlah dalam ujian ini menjadikan baik urusanku di dunia, bahkan menjadi kebaikan urusanku di akhirat. Sehingga doa kita nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepadaku seluruh kejadian apapun yang menjadikan aku baik. Saya ulangi, maknanya bukan ya Allah berikan kepadaku urusan dunia yang baik. Oh, belum tentu. Ya Allah, jadikanlah apapun yang aku terima dalam urusan duniaku ini menjadikan aku baik. Bisa jadi musibah yang kau datangkan menjadikan aku baik. Bisa jadi kegagalan yang kau datangkan menjadikan aku baik. Bisa jadi kekecewaan yang kau jadikan bisa menjadi aku menjadi orang yang baik. Apapun keadaannya ya Rob, jadikan aku yang baik. Karena kebaikan ini akan berdampak kebaikan sampai ke akhirat kelak. Haza. Istimewa sekali Bang Hak. Kita berikan kesempatan yang kedua untuk penanya yang kedua. Dipersilahkan, ada? Oke, dipersilahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Afendi. Mau nanya nih Bang, Ya. apa sih parameter kita tuh udah melakukan yang maksimal? Itu aja sih. Baik. Baik, dipersilahkan untuk dijawab Bang. Iya, apa parameternya ketika kita sudah berbuat yang maksimal? Oke, parameternya betul sekali apa yang kita lakukan, bukan niatnya. Kalau niat itu nggak ketahuan, ya. Bang, saya niat lulus tapi nggak lulus, ya niatnya doang. Tapi parameter orang yang akan menjadi lulus kelihatan, rajin, oke, belajarnya, kuliahnya kelihatan, itu parameternya. Jadi orang yang ingin mencapai kebaikan-kebaikan dilihat dari tingkah lakunya. Dan tingkah lakunya itu terbagi dalam 4 kuadran. Oke, yuk kita lihat nih, ini aktivitas kita. Kuadran yang pertama adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang mendesak dan penting. Nah, ini parameternya orang-orang yang sering dalam keadaan genting. Saya ulangi, orang yang sering dalam keadaan genting, melakukan hal yang mendesak dan penting. Tidak ada pilihan lain kecuali harus dilakukan sekarang. Nggak ada pilihan lain. Itu keadaan yang mendesak dan penting. Namanya keadaan apa namanya? Genting. Kuadran ini yang menjadikan kita sering lupa untuk melakukan hal-hal penting. Oke? Jadi yang paling baik, yuk masuk kuadran 2. Melakukan hal-hal yang penting meskipun tidak mendesak. Parameternya orang yang berhasil mencapai kebaikan di masa depan, dia melakukan hal-hal yang penting meskipun tidak mendesak. Olahraga penting. Iya, mendesak tidak? Tidak. Belajar penting. Iya, mendesak tidak? Tidak. Kita sering kali terdesak kepada orang kegiatan-kegiatan yang mendesak kita lakukan, meskipun kadang-kadang tidak penting. Lagi kerja, cek, cining, chatting datang tuh. Apa yang kita lakukan? Membalas chat apa melakukan pekerjaan? Chat dulu. Iya. Lama-lama kemudian, waduh, pekerjaan menumpuk. Itu akibatnya karena kita sering melalaikan tugas. Yang tidak penting kadang-kadang itu menarik hati. Yang penting kadang-kadang kita benci. Jadi pastikan kita lakukan hal-hal yang penting meskipun tidak mendesak. Jangan sampai kemudian kuadran yang ketiga, kita masuk dalam kuadran yang mendesak tapi nggak penting. Mendesak tapi tidak penting. Gimana ketika kerjaan sudah stres? Apa yang dilakukan? Bang, sudahlah saya mau ke laut dulu. Ke laut dulu, itu kan pengen refresh. Ingin melepaskan masalah. Setelah ke laut, terus balik lagi masalah selesai. Tidak, itu hal yang sia-sia. Orang lari dari masalah. Itu sebabnya banyak orang yang gagal karena dia melakukan hal-hal yang mendesak tetapi tidak penting. Ya, jadi pastikan jangan sampai besok pekerjaan lebih banyak. Masa depan kita meskipun tidak pasti, tapi memastikan pilihan-pilihan kita harus baik. Apalagi masuk kuadran yang keempat.
kuadran keempat ini tidak mendesak dan tidak penting. Tidak mendesak dan tidak penting. Oi bro, sini dong, yuk kita nongkrong. Oke. Nongkrong di jalan, main gitar, belajar. Enggak, penting enggak? Enggak, mendesak tidak. Tapi itu lebih disukai. Kita membuang-buang waktu dan keadaan. Sehingga parameter orang seperti itu coba cek tuh. Kita ada di kuadran mana yang kita lakukan. Sebaik kuadran kita masuk dalam kuadran yang kedua. Kalau kita kuadran kedua, parameter orang berhasil di masa depan adalah orang yang melakukan hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak. Apa? Sangat istimewa sekali Bang Hak. Artinya bahwa Bang Hak, kita harus melakukan hal-hal yang penting meskipun tidak mendesak. Itu ciri orang sukses di masa yang akan datang. Jangan kemana-mana, tetap di Midang Bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Di segmen ketiga ini tetap kita berikan kesempatan kembali kepada tamu Midang Bareng ini, kepada mahasiswa STTC atau ITKS Mardika. Ada yang bertanya? Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudina dari Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Mau bertanya, kebetulan kan tadi Bapak bilang masalah tentang takdir. Bagaimana kaitannya dengan takdir kita? Sedangkan takdir kita saja sudah dicatat oleh Tuhan. Terima kasih. Iya. Oke, dipersilahkan untuk dijawab Bang Hak. Baik, betul sekali. Kita sudah membahas tadi tentang menyinggung-nyinggung takdir. Gimana Bang? Sementara takdir sudah ditetapkan oleh Tuhan. Berarti tidak ada kewenangan kita untuk merubah takdir, begitu ya? Oke, permasalahan utamanya gini, apakah kita tahu takdir kita? Tidak tahu. Kalau begitu, kewenangan kita adalah menemui takdir baik. Setiap orang punya kewenangan menemui takdir baik, meskipun kita tidak tahu takdirnya. Jangan kemudian kan takdir udah dicatat Tuhan Bang, gak usah upaya juga kan sudah ketahuan. Anda tahu takdirnya? Gak tahu Bang, ya kalau gitu jalan gitu. Jadi sebelum kita membahas tentang takdir, nah ini penting. Sebelumnya kita bahas dulu tentang kodo. Yang ini yang harus kita imani juga. Kita beriman kepada kodo dan kodar. Kodo itu bagaimana Bang? Kodo itu begini. Kalau Anda rajin, maka Anda bisa punya potensi menjadi pandai. Itu kodo. Apakah menjamin Bang orang yang rajin menjadi pandai? Menjamin? Belum tentu. Tadi si Udin belajar sering gitu, gak ngerti-ngerti juga. Berarti kodonya yang kita imani, bahwa rajin itu akan menjadikan kita pandai. Imani. Perkara kemudian kita sudah rajin gak pandai-pandai, takdirnya memang begitu. Tetapi upayanya untuk menjadi pandai apakah disia-siakan Tuhan? Tidak. Oke, belajarnya menjadikan dia punya pahala besar. Jadi jangan sampai kita mengatakan ya takdirnya Bang sudah bodoh, nggak perlu belajar. Oh no. Kodonya Anda harus upaya dulu mencapai rajin untuk mencapai pandai. Itu upayanya, upaya kita, usaha kita, kewajiban kita. Hasilnya mau pandai atau tidak serahkan kepada Tuhan. Contoh, ketika kita usaha, bekerja dengan baik, apakah menjamin kita kaya? Tidak. Tapi kalau kita ingin berhasil, ingin punya uang, maka kita harus bekerja dengan baik, usaha dengan baik. Itu sebuah kodo ketetapan. Oke? Maka kita imani kodonya, imani ketetapannya, perkara kemudian kita mencapai takdirnya seperti apa, kita serahkan kepada Tuhan. Upaya kita untuk mencapai takdir baik sungguh tidak akan disia-siakan. Karena memang Tuhan mengatakan, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, bahwa kodo sudah Allah tetapkan, upaya untuk mencapai kodo takdirnya itu ada dalam rahasia-rahasia Tuhan. Kewenangan kita adalah melaluinya dalam proses kerelaan, dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Contoh, jalannya licin misalnya nih, bahwa kalau jalan licin itu akan menjadikan kita jatuh. Setuju nggak kodo ini? Ini kodo namanya, ketetapan. Kalau jalan licin memudahkan kita jatuh, setuju tidak? Setuju. Tapi apakah semua orang yang melalui jalan itu jatuh semua? Belum tentu. Kodonya licin menjadikan Anda jatuh, betul. Tapi saya hati-hati jalannya, sehingga takdir saya bisa menjemput dengan tidak jatuh. Oke? Meskipun kodonya bahwa orang yang melalui jalan licin itu pasti mudah jatuh, tapi saya mencoba untuk tidak jatuh. Kalau kita terlena-lena, akhirnya kita juga terpeleset dan
jatuh. Jadi takdir ada rambu-rambunya. Rambu-rambu itulah yang kita ambil kalau kita ibadah, ada peluang diberikan kesempatan masuk surga. Surga kan kewenangan Tuhan. Kalau kita nggak ibadah, kalau Tuhan mau masukin surga, masuk surga aja. Apakah begitu? Tidak, ada upaya yang kita lakukan terlebih dahulu. Takdir kewenangan Tuhan, tapi kodo menjadi keyakinan kita bahwa sesuatu yang baik akan berdampak kepada kebaikan. Dan tidak mungkin kita bisa berubah takdir, karena takdir kita tidak ada yang tahu. Karena tidak mungkin kita merubah sesuatu yang tidak kita ketahui. Hara. Istimewa sekali Bang Hak. Tibalah pemirsa kita di closing statement nih Bang. Ya. Bagaimana dari awal sampai akhir jalan menuju kemenangan ini bisa dicapai? Oke. Dipersilahkan Bang. Baik, ketika kita menyatakan bahwa masa depan itu memang tidak pasti, tetapi kita harus memastikan hal-hal baik yang kita lakukan. Meskipun kita tidak jelas masa depannya, tetapi pastikan kejelasan untuk melakukan pilihan-pilihan yang baik. Nah, karena itu ini adik-adik abang, ananda semua, setiap kejadian yang datang kepada kita, kejadian ini datang kepada kita, ini menjadi stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan yang menuntut kita untuk merespon. Ada titik respon. Apabila kita ingin berharap dampaknya adalah baik, maka responnya harus baik. Ini yang kita kuasai. Saat ini yang kita kuasai. Apapun respon ke depan saya tidak tahu Bang, tapi saya harus memastikan respon saya hari ini adalah baik. Orang tua yang memutuskan menjadi ayah yang baik, saya ingin jadi anak yang baik, saya ingin menjadi ayah yang baik. Lalu dia datang kepada anak-anaknya, menasihati anak-anaknya, wahai anakku, Bapak tidak selamanya akan menyertaimu, tetaplah engkau jadi mandiri, karena suatu saat engkau akan menjadi pengganti dari bapakmu ini. Kalimat itu akan menjadikan motivasi bagi dia dan menjadikan dia bertanggung jawab, dan itu kemudian membuat karakter yang baru. Kalimat ayahanda menjadikan statement yang bagus, akhirnya dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Berarti dia memutuskan baik pada saat itu si ayahandanya, tetapi kalimat yang mempengaruhi orang lain. Dan tindakan sang anak ini ketika dia belajar yang baik, tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, kuliah juga rajin, akibatnya dia menjadi orang yang baik. Dan ketika jadi orang yang baik, ternyata dia punya perusahaan, karyawannya 1.500 misalnya. Dia menjadi saluran rezeki bagi orang lain. Satu orang memutuskan kebaikan berdampak kepada kebaikan yang lain. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Apakah kalau saya berbuat baik hari ini balasannya akan baik? Pasti. Jangan kita ragu. Maka keadaan yang tidak bisa kita ketahui nih, kejadian akan datang kepada kita seperti apa saja. Tetapi pastikan kita seperti magnet. Nah, magnet itu punya daya tarik. Kalau kita hatinya cenderung tidak baik, maka kadang-kadang dihantarkan kejadian dan keadaan yang memaksa kita untuk merespon tidak baik. Kalau kita lagi stres, kita lagi galau, kita lagi gak enak sama pacar gitu misalnya ya, itu tiba-tiba semua keadaan jadi tidak enak, ya kan? Dosen marahan terus gitu, buku lupa dibawa gitu, kemudian apa saja pekerjaan tidak dikerjakan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa ketika kita dalam masalah di dalam diri kita, itu menghantarkan kejadian-kejadian buruk datang kepada kita. Maka yuk jaga perasaan kita, perasaan yang baik. Minimal kalau perasaan kita baik, pikiran kita menjadi baik. Kalau pikiran kita baik, persepsi kita baik. Kalau persepsi kita baik, kita melihat keadaan dengan cara yang baik. Kalau melihat keadaan dengan cara yang baik, tindakan kita adalah baik. Respon kita adalah baik. Dan reaksi atas respon kita, balasannya adalah kebaikan. Maka pastikan yuk kita punya perasaan yang baik. Makanya Allah perintahkan harus berhusnuzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sangkaan yang baik akan mengantarkan kita menuju kepada takdir-takdir yang baik. Ada. Istimewa sekali Bang Hak. Kita sudah ambil poinnya. Jika ingin mendapatkan masa depan yang gemilang dan terbaik, maka respon kita hari ini juga harus baik. Kami pamit undur diri, tetap di Midang Bareng Bang Hak. Jadi lebih baik.